Wow guys, dalam pembeliannya lengkap banget. Dapat HP-nya, dapat smartwatch juga nih, dapat smartwatch ya, Vivo Y400 ya. Terus kita dapat ini juga nih, dapat wadah minum ya, nih wadah minum Vivo nih guys, mantap banget ya. Guys, Vivo Y400 keluar nih ya, keluar launching dan kita dapat hadiah nih, dapat jam tangan sama ini nih box, gak tahu ini isinya apa, kita akan unboxing semuanya guys ya. Dan ini dia HP-nya Vivo Y400. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan spesifikasi Vivo Y400 ini kenapa loncat teman-teman ya, yang sebelum itu Vivo Y100 dan sekarang langsung loncat ke Vivo Y400. Nggak ada yang Y200, nggak ada yang Y300, langsung loncat ke 400 nih. Dan untuk harganya di kisaran 3 sampai 3,5 jutaan. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan spesifikasi Vivo Y400 ini, sekarang kita akan bahas ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang lagi cari rekomendasi HP 1 sampai 5 jutaan atau yang lagi cari Vivo Y400 ini, mau cek harga, mau cek out biar dapat harga lebih murah dan dapat potongan, seperti biasa saya akan masukkan produk-produknya di bawah deskripsi video ini. Oke, daripada penasaran, mending kita akan langsung aja gas ke videonya guys. Oke teman-teman, ini dia HP-nya dan di sini saya dapat hadiah ya, dapat gift ya. Dan ini untuk hadiah itu tergantung ya, beda-beda, dan ada yang dapat, ada yang enggak juga, kadang dapat kadang enggak. Kalau teman-teman mau dapat, teman-teman bisa belinya di Vivo Authority Store ya. Nanti akan saya masukkan juga di bawah deskripsi video ini ya untuk produknya. Nih kita lihat dulu ini ada apa ya, seperti biasa kayaknya ini tumbler ya, wadah minum nih ya. Kita buka dulu dari hadiahnya dulu guys. Bentar, HP-nya bentar dulu ya. Nih hadiah yang kita dapatkan ini dia cuy ya. Wow, wow gede juga guys. Ini wadah minum ya, wadah minum. Nih di sini ada nama Vivo-nya juga nih. Wadah minumnya seperti ini guys. Ya wow, mantap banget sih. Keren ya, dapat wadah minum juga. Terus ini ada sedotannya cuy. Oke, terus ini satu lagi kita dapat jam tangan X9 ya, jam tangan ini nih, smartwatch ya. Coba buka dulu. Aduh, dan ini dia ya yang kita dapatkan, dapat jam tangan juga. Terus kita dapat HP-nya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke unboxing HP-nya guys. Oke, teman-teman, sekarang kita buka HP-nya ya. Nah, di sini ada Vivo Y400 IP68 dan IP69 tahan air katanya di sini ya. Dan di sini seperti biasa, oke, polosan, kita langsung aja unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Ya. Oke, kita buka. Apa saja yang kita dapatkan dalam pembelian kalau kita gak dapat bonus? Yang pertama di sini kita dapat unit HP-nya. Teman-teman, ini sebenarnya udah saya buka tapi gak apa-apa, kita akan unboxing ulang lagi biar teman-teman tahu dapatnya apa saja. Terus di sini kita dapat casing ya, case ini warnanya hitam. Sekarang udah agak bening lagi. Nih, pakai yang warna hitam lebih bagus lah. Terus di sini ada kartu smartfren, ada buku-bukunya, di sini ada charger ya, batok charger sama kabelnya. Untuk batok chargernya di sini 44 watt teman-teman ya. Dan ada SIM ejector juga. Jadi untuk lengkapan cukup lengkap teman-teman ya. Untuk lengkapan cukup lengkap banget. Oke teman-teman, ini dia HP-nya, saya sampel yang warna hijaunya ya. Desainnya keren ya, mantap banget. Sekarang udah hampir rata semua HP Vivo desainnya seperti ini. Kameranya yang gede, kecil, terus di sini ada lampu ring atau lampu notifikasi teman-teman ya. Hampir sama dengan kelas-kelas P series ya, P50 series hampir sama ya. Untuk desain belakang seperti ini. Di sini ada kamera utama ya. Terus di sini ada kamera kecil, ini makro kalau nggak salah, tapi nggak tahu ini jalan atau enggak. Di sini ada lampu notifikasi ya, ini lampu notifikasi. Di sini ada lampu flash. Ke sini polos, di sini ada logo Vivo. Terus di atas ini ada lubang speaker dan mic teman-teman ya. Di sini seperti biasa tombol volume dan tombol power. Di bawahnya ada speaker lagi, jadi sudah pakai dual speaker. Ada lubang charger dan mic lagi, dan slot kartu di sini polosan. Untuk desain depan seperti ini ya, layar sudah patch hole, tapi untuk bezelan masih pada tebal-tebal teman ya. Nih samping juga masih terlihat tebal sedikit, apalagi kalau bawah masih tebal juga, atas masih ya terbilang tebal lah di kelas HP 3 jutaan, tapi enggak tebal-tebal amat. Oke, jadi untuk desain seperti ini teman-teman ya, silakan teman-teman dilihat-lihat lagi. Kalau sudah puas, kita lanjut ke bagian spesifikasinya guys. Oke, sekarang kita mulai dari spesifikasi layar dulu. Nah, untuk spesifikasi layar di si Vivo Y400 ini, layarnya sudah pakai layar AMOLED berukuran 6,67 in di 2400 x 1080 pixel. Refresh rate layar sudah di 120 Hz, kecerahan layar di 1800 nit. Dan untuk layarnya juga sudah pakai layar patch hole, bezelannya seperti ini. Untuk samping-samping bisa dibilang tipis, atas agak tebal sedikit, dan bawah juga masih agak tebal sedikit.
Untuk sidik jarinya juga sudah di dalam layar guys. Oke, sekarang kita beralih ke bagian performa RAM dan penyimpanannya. Nah untuk chipsetnya di si Vivo Y400 ini menggunakan chipset Snapdragon 685. Terus untuk RAM-nya di 8GB plus 8GB per 256GB. Ada yang 8 per 128GB. Jadi ada dua varian untuk versi Android di versi 15. Untuk tipe RAM-nya di LPDDR4X dan untuk tipe penyimpanannya di UFS 2.2 untuk. Dan sekarang kita coba lihat slot SIM-nya. Di sini ada slot apa saja? Kita coba langsung aja lihat guys. Nah untuk slot kartunya di sini cuma ada dua kartu, SIM 1 sama SIM 2. Gak bisa pakai memori teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau beli Vivo Y400 diusahakan ambil yang 256GB, jangan yang 128GB karena untuk harga ini udah cukup lumayan mahal di kelas 3 juta lebih dan penyimpanannya masih ada yang 128GB. Jadi saran saya ambil yang 256GB sekalian karena di HP ini gak bisa ditambahkan dengan kartu memori tambahan. Dan untuk skor Antutu yang didapatkan di si Vivo Y400 ini hanya di 300 ribuan ya, 367 ribuan. Jadi di kelas HP 3 jutaan ini sangat-sangat standar dan sangat-sangat rendah ya. Karena untuk kompetitornya HP 3,5 jutaan sudah di 600 sampai 700 ribuan. Sedangkan di si Vivo Y400 ini cuma di 300 ribuan lebih. Oke, sekarang kita beralih ke bagian baterai dan pengecasan. Nah, untuk baterainya di si Vivo Y400 ini menggunakan baterai di 6000 mAh dengan kecepatan pengecasan di 44 watt. Tipe charger sudah tipe charger Type C tentunya. Dan untuk fitur-fitur baterainya di sini belum ada wireless charging, belum ada bypass charging, belum ada. Di sini cuma ada penghemat baterai dan penghemat baterai super ya, dan perlindungan keamanan baterai tentunya sudah pada ada HP sekarang semuanya ya. Jadi untuk baterai di sini udah lumayan cukup besar 6000 mAh, terus pengecasan juga standar lah di 44 watt. Tapi untuk fitur-fitur pengecasan dan baterainya belum ada fitur apa-apa ya. Oke, sekarang kita beralih ke bagian jaringan. Nah, untuk bagian jaringan di si Vivo Y400 ini masih menggunakan jaringan 4G dan untuk speaker di sini sudah dual speaker, untuk mic juga sudah dual mic. Nah, sekarang kita beralih ke bagian sektor kamera. Untuk kamera di si Vivo Y400 ini menggunakan kamera utama di 50 megapiksel dan kalau dari deskripsi di sini ada kamera makro di 2 megapiksel. Tapi setelah saya cari di sini gak ada kamera makro guys ya. Nih. Gak ada kamera makronya di tampilan lainnya sini. Ini gak tahu saya yang belum nemu atau emang ini bukan kamera asli ya, ini hanya hiasan. Ya, buat teman yang sudah tahu coba komen ya. Dan untuk kamera ultrawide di sini belum ada ya. Terus untuk kamera depan di sini di 8 megapiksel. Nah, ada fitur apa saja di kamera Vivo Y400 ini? Kita coba aja langsung aja lihat kameranya guys. Nah, untuk fitur kameranya di sini ada yang pertama ada mode malam, teman-teman, ada mode malam, terus ada mode potret atau bokeh. Di sini ada foto biasa. Untuk foto biasa zoomnya bisa sampai 10 kali. Terus ada video. Nah, sekarang kita coba lihat resolusi videonya, ada resolusi berapa aja. Di sini ada 720 30 fps, 720 60 fps dan 1080 30 fps. Jadi di 1080 belum support 60 fps. Aduh, sangat disayangkan guys. Padahal ini HP udah di kelas 3,5 jutaan. Udah wajib banget ada 4K 30 fps atau 4K 60 fps ya, minimal 1080 60 fps lah. Tapi ini masih di 1080 30 fps, jadi sangat disayangkan. Terus di lainnya sini ada fitur 50 megapiksel, ada panorama, dokumen, gerak lambat, selang waktu profesional ada, tampilan ganda juga ada. Sudah ada di sini kamera depan dan kamera belakang berbarengan. Foto live ada nih ya, buat teman-teman yang suka tanya, "Bang, ada foto live-nya gak?" Di sini ada ya. Terus fotografi bawah air ya, ini buat foto-foto di dalam air, di sini sudah ada untuk fitur-fiturnya. Nah, untuk fitur-fiturnya seperti itu. Sekarang kita coba tes hasil kamera di si Vivo Y400 ini guys. Nah, untuk videonya seperti ini teman-teman, di 1080 30 fps dan ini stabilizer sudah diaktifkan teman-teman, tapi tetap guncang banget sih ini. Ini untuk kamera kurang rekomendasi banget nih. Tapi kalau untuk autofocusnya kita coba tes ya. Bentar, ini belum fokus, kita harus kita bantu juga. Bentar. Nah, ini kalau udah kita bantu bagus fokusnya. Kalau ke tangan seperti ini. Autofokusnya juga masih kurang cepet ya. Nih, seperti ini. Kalau kita bawa jalan seperti ini, oh ini ngunci kayak. Nah, kita bawa jalan seperti ini guys. Ini udah diaktifkan stabilizer ya, tapi masih guncang banget. Dan kalau kita geser juga terasa banget jitternya ya. Ini cuacanya lagi gerimis, berkabut. Padi juga udah pada gak ada. Ini di resolusi paling tinggi ya. Nih seperti ini untuk hasilnya. Kita coba ke sini lagi, ke daun seperti ini. Oh, oke seperti ini ya. Kita coba matikan stabilizernya guys. Kalau gak diaktifkan stabilizernya seperti ini ya. Ini di 1080 30 fps sama nih. Ini kayak lebih stabil gak diaktifkan sih stabilizernya. Ini gak diaktifkan ya. Ini kita di sini aja ya untuk ngetes kameranya. Nanti untuk ngetes full tes kameranya di lain kesempatan. Ini cuma sampel aja sedikit, tapi sendatnya parah banget nih ya. Terasa banget ya, jitter banget tuh. Kelihatan nggak? Terasa gak jitternya?
Kerasa banget ya. Dan ini suara langsung dari mikrofon HP-nya. Gak kita pakai mikrofon lain. Ini fokusnya juga. Nih kalau kita gak bantu, wow kok, wah ini, nih fokusnya ini gak fokus ya. Nih, ini ada objek masuk dia nggak fokus. Ini harus kita bantu kayaknya nih bentar. Nah kalau kita bantu dia langsung fokus ya. Untuk kamera kurang rekomen sih kalau, tapi udah bagus lah, lumayan gak jelek-jelek amat juga. Nah sekarang kita coba tes kamera depannya guys. Nah kalau untuk kamera depan seperti ini teman-teman ya, di 1080 30 fps kamera depan seperti ini. Untuk kamera depan warna cukup bagus ya, nggak, kalau masih merekam nggak pudar dan originalan, tapi gak tahu nanti hasilnya ya. Warnanya seperti ini. Kalau kita bawa jalan seperti ini ya. Kalau kita bawa jalan guncang nggak nih warnanya? Warnanya stabilannya guncang nggak? Pasti guncang banget sih. Seperti ini ya. Untuk hasil kamera depannya. Nanti untuk tes full kameranya kita tes di video lain ya, di video baru. Jangan di review ini. Oke. Nah kalau dikasih objek dekat dan warna cuaca yang sangat bagus seperti ini ya. Cuaca lagi bagus banget dan ini saya pegang udah di stabilin banget, udah berusaha sestabil mungkin, tapi getaran suara, getaran bicara aja dia terasa banget ya getarannya. Ini getarannya sangat-sangat sensitif ini ya. Nih, ngomong aja dia bergetar ya. Tapi kalau untuk jarak dekat seperti ini masih bagus ya. Kamera jarak dekat, video jarak dekat seperti ini. Coba kita tes zoomnya ya. Nah sekarang kita coba tes zoomnya. Ini set 2 kali zoom seperti ini, 2 kali zoom. Ini bisa sampai 10 kali zoom ya. Zoomnya lumayan jauh juga. Ini 5 kali zoom dan ini 10 kali zoom. Nah 10 kali zoomnya seperti ini. Untuk zoom lumayan sih, udah cukup jauh ya 10 kali zoom, walaupun hancur hasilnya. Kalau kita ke satu lagi, nah segini ya. Dan ini belum ada kamera ultrawide-nya juga guys. Dan ini dia untuk hasil sampel fotonya guys. Nih, untuk sampel foto jarak dekat dia bagus, cuma kalau kita jarak jauh dia biasa aja ya. Dan ini juga didekatin cuma segitu hasilnya. Jadi untuk kamera ya standar sih ya, gak bagus-bagus amat dan gak jelek-jelek juga. Untuk hasilnya cukup standar. Ini dia kalau kita cahayanya bagus ya bisa bagus juga. Ini juga udah maksimal, tapi kalau kita di dalam ruangan hasilnya seperti ini, ke tangan juga lebih gelap ya. Orang untuk selfie seperti ini. Untuk selfie dia malah lebih bagus di kamera selfie-nya guys. Cahayanya bisa lebih naik dan warna juga gak terlalu berlebihan. Jadi untuk kamera depan lebih oke, sedangkan kamera belakang standar banget. Oke teman-teman, untuk hasil kamera seperti itu sangat-sangat standar teman-teman ya. Nah sekarang kita beralih ke bagian konektivitas. Nah, untuk konektivitas di sini ada Bluetooth ya yang sudah versi 5, terus GPS ada, OTG bisa, NFC juga ada, sensor-sensor juga sudah ada. Terus untuk varian warnanya di sini ada 2 warna, ada yang hijau sama warna ungu senja teman-teman ya. Jadi varian warnanya juga gak begitu banyak, cuma ada 2 warna aja. Nah sekarang kita beralih ke bagian fitur dan kelebihan yang ada di HP ini. Untuk fitur dan kelebihannya di sini mungkin dari segi desainnya yang cukup mewah, keren ya. Tapi untuk desain belakang, soalnya kalau untuk desain depan masih biasa aja ya, sekelas HP 3 jutaan ya masih standar lah ya. Belum mewah-mewah banget. Terus untuk kelebihan yang kedua yaitu sudah IP68 dan IP69 juga, jadi sudah tahan air dan tahan debu. Fitur NFC juga sudah ada, baterainya juga sudah lumayan gede di 6000 mAh, sidik jari sudah di dalam layar, terus layarnya juga sudah pakai layar AMOLED dan ada lampu notifikasi yang bisa menambah kecantikan dan menambah plus ke si HP Vivo Y400 ini. Nah, untuk kekurangan ini menurut versi saya gitu ya. Ini untuk kekurangan menurut saya ini dari segi bezelnya yang masih seperti biasa sih ya. Kalau si Vivo ini udah biasa, tapi kalau kita bandingkan dengan HP-HP lain, HP di kelas 3 jutaan lebih itu biasanya udah pada tipis-tipis, sedangkan ini masih agak tebelan ya untuk bezelan-bezelannya. Ini kalau kita bandingkan dengan HP-HP zaman sekarang yang sekelasnya ya. Nih, dari si Vivo dia lebih tebal dari bezelannya juga ya. Padahal ini HP-nya udah di 3,5 jutaan, sedangkan ini cuma di 3 jutaan aja nih. Dari desain depan brand-brand lain udah lebih mewah, lebih premium ya. Nih kita coba yang 2 jutaan. Nih ini yang 2 jutaan Hot 60 Pro. Dia lebih tipis, mewah ya. Sekelilingnya dia tipis banget, sedangkan si Vivo dia ya masih tebal lah ya, belum mewah-mewah banget dan premiumnya itu kurang kelihatan guys. Terus untuk kekurangannya kedua menurut saya itu dari kamera masih biasa aja, resolusi video juga masih rendah, chipsetnya juga masih rendah, skor Antutu juga masih rendah, cuma di 300 ribuan aja, jaringan juga masih 4G ya, belum 5G, dan untuk kecerahan puncaknya ini hanya di 1800 nit ya, jadi belum cerah-cerah banget.
Terus untuk kekurangan yang berikutnya, kameranya juga belum ada kamera ultrawide di kelas HP 3,5 jutaan. Itu sekarang udah sangat disayangkan ya, karena kamera ultrawide itu sekarang kamera yang sangat dicari-cari apalagi oleh para remaja-remaja ya. Terus untuk yang terakhir, mungkin dari segi harga, tentunya untuk segi harga di 3 sampai 3,5 jutaan banyak banget pesaing-pesaing dan kompetitor-kompetitor lain yang menawarkan spek di atas si Vivo Y400 ini. Nah, untuk kesimpulan menurut saya ini untuk buat pecinta Vivo ini sudah sangat bagus, sudah desainnya mewah. Untuk spek sudah naik dari versi-versi sebelumnya. Dan ada beberapa spek-spek yang sudah di-upgrade dari Vivo Y series. Terus untuk memori juga masih gede lah ya kalau kita ambil yang varian 256GB dan RAM juga sudah cukup gede. Tapi bagi orang-orang yang ngerti dengan spesifikasi HP mungkin bisa di-skip dan bisa juga cari alternatif lain karena di harga 3 sampai 3,5 jutaan itu banyak banget pesaingnya ya, mulai dari Poco X7 5G, Infinix Note 50 Pro, Infinix Note 50S 5G, Tecno Camon 40 Pro 5G, GT 30 Pro 5G, Poco M7 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Tecno Pop 7 Pro, iQOO Z10 yang saudara ini dia speknya jauh lebih tinggi. Terus ada Realme 14T dan Realme P3 5G. Jadi kompetitornya dia udah rata-rata 5G di kelas 3 sampai 3,5 jutaan, sedangkan ini masih 4G dan chipset juga masih rendah. Tapi itu semua balik lagi kepada teman-teman, tergantung selera dan tergantung sukanya brand yang mana. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih telah menonton. Jika videonya bermanfaat, tolong minta supportnya, 1 kali klik aja tombol subscribe-nya. Terima kasih. Bye-bye.